Pernahkah kamu ditanya berapa biaya sewa 11 untuk ulang tahunmu? Karena, ya, beberapa dari karakter ini tidak terlalu mustahil seperti yang kamu kira. Dan yang lainnya lebih baik kamu mulai jual semua tanahmu. Silakan duduk santai dan tulis di komentar. Menurut kalian, siapa pemeran termahal? Kita mulai dari yang mungkin masih bisa kamu sewa, Dr. Brenner. Meski terdengar kejam, Dr. Cito yang jahat adalah salah satu pemeran termurah di Stranger Things. Untuk menyewa dan memilikinya sehari saja, kamu harus membayar sekitar $40.000. Dan itu pun dia yang paling murah di antara semuanya, tapi harganya ada penjelasannya. Karakternya sangat penting di serial ini. Tapi aktor yang lebih tua biasanya kurang diminati untuk acara seperti ini. Jadi harganya tetap sedikit lebih rendah. Supaya kamu tertarik. Tapi kalau Dr. Brenner menurutmu terlalu tua dan kamu lebih suka sesuatu yang lebih segar, kamu dapat menyewa Nancy Natalia Dyer sendiri dengan tambahan $5.000. Kamu bisa minta Nancy menyanyikan lagu ulang tahun di barisan depan. Dia sangat disukai penggemar, tapi bukan yang pertama terlintas saat memikirkan Stranger Things. Karena itu, harganya tidak naik signifikan. Tapi bagaimana dengan Max, Sadie Sink? Percaya atau tidak, Sadie adalah salah satu aktris utama yang paling murah, bahkan lebih murah daripada beberapa aktor dengan peran pendukung. Saya tahu ini terdengar aneh. Max sebagai pemeran utama justru ada di kisaran bawah. $45.000 tepatnya, dan sebelumnya bahkan lebih murah dari itu. Tapi setelah musim keempat dan semua dampak yang diberikan oleh karakternya, harganya naik cukup tinggi. Jika kamu terburu-buru, cukup bayar sekitar $15.000 untuk sewa Max di musim pertama. Dan saya harus bilang, sampai di sini saja harga-harga yang murah dan terjangkau. Sekarang kita mulai masuk ke jajaran kelas berat. Saat ini kita telah menemukan aktor seperti Gaten Matarazzo. Karakternya Dustin menjadi salah satu yang paling disukai di serial ini. Sejujurnya, dia bisa jauh lebih mahal, tapi untungnya ada satu kelemahan. Dia sering menghadiri banyak acara komersial dengan penggemar atau tampil di program televisi, dan karena itu harganya tidak setinggi seharusnya. Jadi mengundang Dustin sebagai tamu akan memakan biaya sekitar $70.000. Padahal Gaten tidak suka serakah seperti yang lain. Kalau Dustin kurang menarik dan kamu suka yang lebih genit, bisakah kamu sewa Joe Keery, pemeran Steve Jobs yang ganteng? Cowok ini memang belum semahal beberapa yang akan kita bahas nanti, tapi untuk bertemu langsung dengannya tetap saja bakal menguras kantong. Steve sangat populer, meski bukan pemeran utama, kehadirannya di acara langsung-langsung menarik perhatian semua orang. Untuk mengontraknya, kamu perlu membayar $75–150.000. Semuanya tergantung seberapa spektakuler kamu ingin rambutnya terlihat dan tentu saja harga yang ditetapkan oleh agensinya. Sebagai perbandingan, mengontrak Joe Keery di musim pertama hanya sekitar $20.000 sudah termasuk gaya rambut premium. Aku tahu aktor tua sering dibayar lebih rendah daripada aktor muda yang suka pamer. Namun David Harbour, pemeran Hopper yang kita cintai, kini sangat penting dalam serial ini. Hal itu membuat harganya di kisaran ini. Berbeda dengan Dr. Brenner, untungnya harganya tidak naik setinggi para pemain muda. Untuk mendapatkan Hopper lengkap dengan kumis, kamu perlu meminta orang tuamu sekitar $75.000. Sedikit lebih tinggi, di titik saat kamu mulai bertanya apakah orang itu perlu ada di pestamu. Ada aktor seperti Charlie Heaton, Jonathan Byers, yang diperkirakan biayanya sekitar $85.000 Byers, yang diperkirakan sekitar $85.000. Saya tahu ini terdengar aneh karena biayanya lebih mahal dari aktor seperti Sadie Sink atau Gaten. Penjelasannya cukup masuk akal. Semakin jarang dia tampil di acara publik, semakin mahal harganya. Charlie bukan tipe orang yang sering datang ke konvensi. Jadi ketika dia menerima acara privat, dia mematok harga lebih tinggi agar tetap menguntungkan baginya. Sebaliknya, aktor seperti Gaten sering tampil di banyak acara dan bisa menawarkan harga lebih rendah. Namun, jika impian terbesarmu adalah bertemu langsung dengan Beckner, itu juga bisa, meski harganya memang sedikit lebih mahal.
Hanya untuk menyewa Jamie Campbell Bower saja, biayanya bisa sekitar 75 hingga 150 ribu dolar. Setelah musim keempat, aktor tersebut sangat banyak diminati, jadi tarifnya juga ikut naik. Tapi kalau kamu mau dia tampil lengkap dengan riasan dan perannya sebagai Henry Creel, dia bisa saja menagih sekitar 50 ribu dolar tambahan. Tapi itu pasti sepadan, setuju kan? Aku tahu kalian mungkin mengira aktor yang muncul sebentar di Stranger Things lebih murah, tapi ternyata tidak begitu. Seringkali justru mereka yang jadi paling mahal, Billy juga diperkirakan di kisaran 80-150 ribu dolar. Meskipun sudah tidak ada di serial itu, dia masih punya banyak penggemar dan karier musik sehingga harganya lebih tinggi. Bayangkan, dia tak hanya hadir di pestamu untuk makan kue dan taco, tapi juga bisa bernyanyi dan main musik. Lagu Feria de Cipilin dibawakan profesional. Tentu saja, itu memang sepadan dengan harga tambahannya. Dan mulai dari sini kita masuk ke harga-harga yang bahkan kalau kamu jual 2 ginjalmu pun tidak akan cukup. Pertama, dia gratis untuk diundang. Meski sulit dipercaya, dia adalah Maya Hawke Robin. Dia sudah berada di kisaran 100-200 ribu dolar. Karakter yang diperankannya sangat disukai, dia punya nama belakang terkenal dan karier sendiri, jadi dia tidak murah. Bayangkan dia putri Uma Thurman, pemeran utama Kill Bill. Itu saja sudah menunjukkan nilainya. Di jalur yang sama ada Noah Schnapp, Will Byers yang karena peran utamanya belakangan ini dan ketenarannya di luar serial. Dia mungkin mematok harga 120-200 ribu dolar hanya untuk beberapa menit di pestamu. Tapi kamu harus buru-buru, karena dengan penayangan musim terakhir, pasti harganya akan naik 2 kali lipat. Jangan lupa, semua pemeran utama di musim pertama dibayar sekitar 10-15 ribu dolar. Dan sekarang kita masuk ke zona 100 wajah. Dan kamu harus memutuskan untuk mempertahankan rumahmu atau memiliki salah satu karakter ini di pestamu. Yang pertama membuka daftar ini adalah Finn Wolfhard Mycke. Agensinya tidak mencantumkan harga, namun dia pemeran utama sejak awal, musisi, aktor di waralaba IT, serta sutradara. Diperkirakan dengan mudah antara 150 ribu hingga 250 ribu dolar. Jika kamu ingin dia menyanyi, ada biaya tambahan. Dan dalam kisaran ini juga kita temukan Eddie Monzon yang diperankan oleh Joseph Quinn. Dia adalah kasus khusus, karena meskipun dia hanya muncul 1 musim, dampaknya sangat luar biasa. Ada kaos, meme, konser, TikTok, semuanya ada. Karena permintaan tinggi, Eddie bisa bernilai 150-300 ribu dolar, bahkan bisa lebih dengan sedikit tambahan dolar. Kalau kamu mau dia membawakan Master of Puppets, seperti di serialnya, di bagian akhir, saat kamu benar-benar sadar tidak mampu, ada Winona Ryder Joyce. Meskipun dia tidak memberikan harga resmi dan bukan karakter utama di serial itu, kita sedang membicarakan seorang legenda Hollywood. Stranger Things membangkitkan kembali karirnya usai skandal besar. Dan itu membuat harganya melonjak tinggi. Jadi dengan mudah bisa berada di kisaran 250 ribu hingga 400 ribu dolar. Sekarang keadaannya sangat mahal. Dan akhirnya 2 nama yang pada dasarnya bahkan dengan 3 pinjaman bank, menjual rumahmu dan semua organ tubuhmu tetap tidak akan cukup. Yang pertama, luar biasa, adalah Caleb McLaughlin Lucas Sinclair yang mengejutkan banyak orang tapi berada di antara 300 ribu hingga hampir 500 ribu dolar. Ini karena dia adalah pemeran utama, punya merek pribadi yang kuat, dan sering hadir di berbagai acara. Meskipun menurut saya sebenarnya itu agar tidak dianggap rasis. Terakhir, kalian pasti sudah menebak, yaitu Millie Bobby Brown, pemeran Once di Stranger Things. Dia praktis menjadi merek film, karpet merah, Netflix, semuanya lewat dia. Harganya berkisar 300 ribu hingga hampir 500 ribu dolar. Jika dia datang ke pestamu, kamu mungkin tak perlu bekerja lagi seumur hidup. Sebaiknya jangan terlalu berharap, karena saya rasa dia tidak akan meninggalkan anaknya hanya untuk datang ke pestamu, kecuali kamu membayar lebih banyak.
Teman-teman, itulah biaya sewa pemain Stranger Things. Kalau kamu punya uang, siapa yang akan kamu sewa lebih dulu sebelum uang habis? Penasaran harga pemain atau serial lain? Tulis di komentar, like videonya, dan subscribe untuk konten selanjutnya.